Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, system board ataupun papan induk atau MOBO adalah papan sirkuit atau printed circuit board atau PCB yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, VGA, dan lain sebagainya. Motherboard sendiri terdiri atas berbagai macam komponen seperti konektor power, slot prosesor, NOR bridge controller, dan soket memori. Motherboard memiliki bentuk seperti papan sirkuit elektronik yang berguna sebagai tempat lalu lintas data. Dengan adanya motherboard, semua perangkat dalam komputer saling terhubung dan dapat bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar. Jadi, motherboard ini dia di situ adalah sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, VGA, dan lain sebagainya berada. PCB atau printed circuit board itu dia kayak lempengan gitu, lempengan yang bawahnya dia warna coklat dan depannya itu warna hijau. Nah, kalian tahu lah itu ya, nanti kalau praktek tuh ada itu dijelaskan kayak mana bentuknya. Itu dia untuk menempelkan semua sirkuit atau komponen-komponen untuk bekerjanya komputer agar supaya lancar dan berguna sebagai tempat lalu lintas data. Di motherboard inilah semua komponen komputer terpasang seperti CPU, slot RAM, slot PCI, dan port USB. Selain itu, motherboard juga memiliki kemampuan untuk mengontrol perangkat seperti hard drive, DVD drive, keyboard, dan mouse. Intinya, motherboard inilah yang membuat seluruh komponen komputer mampu saling bekerja sama. 2. Prosesor. Pada dasarnya, prosesor berfungsi memproses input data menjadi keluaran berupa output. Prosesor sendiri terletak di dalam motherboard. Terdapat 3 bagian penting dari prosesor, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program, Control Unit atau pengatur input dan output data, serta Memory Unit atau alat penyimpan data. Yang ketiga, hard disk atau hard disk drive atau HDD merupakan salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data atau output dari proses data yang dilakukan oleh komputer dan manusia. Hard disk biasanya berbentuk kotak dan di dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Berbeda dengan RAM yang menyimpan data atau instruksi secara sementara atau hilang ketika komputer dimatikan, hard disk akan menyimpan data seperti musik, dokumen, gambar, video, dan lain-lain secara permanen atau tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan, kecuali dihapus pengguna atau terkena virus. 4. SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan inovasi terbaru dari media penyimpanan. SSD merupakan media penyimpanan yang menggunakan Integrated Circuit atau yang bisa dikenal itu dengan IC
yang dirakit sebagai memori penyimpanan datanya secara persisten. SSD memiliki fungsi yang sama seperti hard disk, tetapi memiliki sistem kerja yang berbeda karena hard disk menggunakan komponen elektromagnetis yang berupa platter yang berputar dan head yang akan bergerak untuk membaca dan menulis pada disk dengan menggunakan elektromagnetik. Data pada SSD disimpan pada chip-chip memori flash yang saling terhubung. Chip-chip tersebut memiliki kecepatan dan reliabilitas yang lebih tinggi dari USB thumb drive. Dalam segi harga, SSD lebih mahal daripada HD. HD itu hard disk ya, meskipun dengan kapasitas yang sama. Dibandingkan dengan HDD, SSD memiliki kelebihan berupa akses yang lebih cepat, lebih tahan terhadap guncangan, serta tidak mudah panas. Untuk Anda yang lebih mengutamakan kapasitas penyimpanan yang besar, maka hard disk merupakan pilihan yang tepat. Namun jika diprioritaskan adalah pelindungan data dari guncangan dan akses yang cepat, maka SSD adalah jalan keluarnya. Nah, jadi hard disk itu isi kuotanya itu melebihi dari flash disk. Hard disk itu bisa memuat segala macam video. Contohnya, kalau misalnya kalian itu penggemar anime atau ya suka banget ya sama anime-anime gitu, entah Black Clover ataupun One Piece atau yang lainnya, kalian bisa menyimpan setiap episode sebuah film anime ataupun videonya itu bisa di hard disk. Kenapa? Karena hard disk itu penyimpanannya lebih besar dibandingkan SSD. Cuman kalau kalian lebih mengutamakan penyimpanan datanya, maksudnya lebih terlindungi datanya, kalian harus menggunakan SSD. 5. PC cooler atau heatsink. PC cooler atau heatsink di dalam sebuah komputer merupakan perangkat yang berupa sebuah logam atau terbuat dari aluminium atau tembaga yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Biasa ya kalian terasa, oh ya komputerku ini panas ya, demam kalau bilangnya. Nah, di komputer itu memiliki PC cooler agar proses mendinginkan panas yang dihasilkan komputer bisa berlangsung secara optimal. Heatsink harus dipasang di atas prosesor atau CPU, kemudian juga diberikan gel atau pasta agar heatsink ini bisa menempel dengan baik. Heatsink biasanya dilengkapi dengan kipas yang berfungsi untuk mempercepat proses pendinginan. Mengingat panas pada komputer dapat merusak hardware lain di dalamnya, maka peranan heatsink ini sangatlah penting. Contoh, kalian juga pernah kan ngelihat orang yang laptopnya di bawah itu ada cokan kipasnya lagi. Nah, itu dia termasuk seperti pembantu PC cooler agar lebih cepat dingin, lebih cepat untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer tersebut. Nah, 6. Monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Monitor menjadi salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output video daripada sebuah CPU. Dan kegunaannya tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pemakaian suatu komputer, dikarenakan monitor berfungsi sebagai penampilan gambar. Maka tentunya komputer sangat sulit sekali digunakan dan bahkan sama sekali tidak dapat digunakan apabila komputer dioperasikan tanpa menggunakan monitor. Jadi kalau misalnya tanpa monitor, pada saat kalian mengetik sebuah kata-kata atau kalian mau memberikan instruksi kepada sebuah komputer nggak ada monitor, gimana kalian bisa ngelihat penampilan gambarnya yang ada dijalankan itu? Bagaimana kalian bisa memberikan perintah-perintah untuk ke komputer, apa yang harus dia lakukan, seperti itu ya.
Kualitas monitor tergantung berdasarkan beberapa aspek seperti resolusi, waktu respon, tingkat kecerahan, pixel pitch, dan perbandingan kontrasnya. Resolusi sendiri merupakan jumlah piksel yang ditampilkan oleh monitor. Pixel pitch menggambarkan jarak atau dalam milimeter antara piksel-piksel pada sebuah monitor. Rata-rata pixel pitch sebaiknya kurang dari atau sama dengan 0,28 mm. Nah, tugas untuk kalian hari Sabtu seperti biasa, double folio, nama, kelas, mata pelajaran, tanggalnya. Tugasnya adalah tuliskan jenis-jenis prosesor. Seperti biasanya, selalu setiap hari Sabtu jangan ada yang terlambat dan dikerjakan dengan baik dan benar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.